Halo Tribuners, kabar duka mengguncang panggung hiburan tanah air di mana Indonesia kehilangan aktor terbaiknya yaitu Epy Kusnandar. Epy Kusnandar menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur pada hari Rabu 3 Desember pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Damar Rizal Marzuki, anak dari Epy Kusnandar, menceritakan kronologi meninggalnya dari Epy Kusnandar, ayahnya sendiri, di mana menurut keterangan dari Damar bahwa semua bermula ketika Epy Kusnandar terjatuh dari kasur pada hari Rabu pukul 5 pagi. Kemudian sang istri yaitu Karina Ranau langsung menghubungi Damar dan kemudian menyampaikan kalau kondisi Epy sudah terjatuh dari kasur dan juga dalam kondisi muntah, dan Karina akan membawa Epy Kusnandar ke RS-PON. Kemudian Damar langsung bertolak ke RS-PON. Setibanya Epy Kusnandar di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dokter langsung mengambil tindakan dan melakukan pemeriksaan. Menurut keterangan dari Damar yang hasil dari pemeriksaan dokter kalau Epy Kusnandar mengalami penyumbatan pembuluh darah di batang otak sehingga kondisinya terus menurun hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Menurut Damar bahwa Epy Kusnandar selama beberapa minggu belakangan ini sering mengeluh pusing di bagian kepalanya. Hanya saja Epy tidak mau dibawa ke dokter untuk diperiksa dan juga menjalani sebuah tindakan, dan Epy merasa setelah minum obat atau beristirahat beberapa menit ia sudah sehat kembali. Dan hal itu disampaikan kepada dokter, dan menurut dokter yang disampaikan oleh Damar kalau seharusnya jika Epy langsung dibawa ke rumah sakit bisa langsung mengambil tindakan dan bisa sehat walafiat. Namun takdir berkata lain hingga akhirnya Epy Kusnandar pada Rabu siang kondisinya terus menurun dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Berikut keterangan dari Damar Rizal Marzuki, anak dari Epy Kusnandar, yang ditemani oleh adik dari Epy Kusnandar yaitu Deniar. Buat teman-teman media, terima kasih yang udah datang ke sini buat mendoakan, buat melayat, mengantarkan pulangan Papa Epy dari rumah sakit sampai sekarang di rumah duka, dan sampai besok yang akan dimakamkan pagi hari di PTU Cikupul. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya karena berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia ya. Sama kayak jantung, tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu di situ udah mulai menunggu keajaiban gitu. Apakah ada harapan? Dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke rumah sakit Pusat Otak Nasional dengan kondisi tidak sadar. Itu udah rasanya udah, semoga cepat dipulihkan, hanya itu pikirannya. Jadi kalau bilang kronologis, mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan, namun tidak langsung ke rumah sakit karena Papa kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. Orangnya semangat untuk hidup, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Nggak pernah mengeluhkan ke semua orang, jadi dan ayo ke rumah sakit, nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar, jadi nggak mau membebankan siapapun, langsung berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari, sampai emang apanya ya, kejadian fatalnya tadi subuh ketika, kalau kata Bunda bilang, ditemukan
di bawah kasur gitu, berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan jatuh ke bawah kasur. Ya kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Ya, setinggi berapa sih? Udah, dan kondisinya udah muntah, langsung, makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi rumah sakit Pusat Atap Nasional. itu. Nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh alat oksigen karena kondisinya kritis, tidak memungkinkan buat dioperasi. Dipancing, diberi obat buat kesadarannya naik biar bisa lebih Udah maksimal. sehat, udah maksimal. Rumah sakit itu udah memberikan segalanya yang terbaik buat ini, obat, alat bantu oksigen. Akhirnya nunggu kabar, masih ada harapan karena ini tensinya tinggi banget sampai 200 sekian. Nunggu turun, kalau kondisinya udah turun kan udah agak membaik, baru bisa ada tindakan lain. Nah ini masih terus bertahan sampai akhirnya ketika tensi turun, nah itu mulai ada kondisinya malah memburuk. Ketika turun malah dengan berjuang sambil menunggu keluarga, kerabat-kerabat terdekatnya datang ke rumah sakit, turut mendoakan, menyemangati, dan kondisinya kena pre-koma, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa jam, beberapa menit, sampai di suatu saat di ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga, sama kerabat, terus menyemangati. Ya akhirnya di pukul 14.24 dinyatakan detak jantung berhenti dan nafas selamat. Kalau kata dokter mungkin secara medis memang betul ada Penyumbatan pembuluh darah di belakang batang otak. Dan itu Katanya berat untuk ukurannya, dilakukan batang operasi. otak itu katanya ukurannya cuma segini, yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu pusat kontrol kehidupan. Itu tidak Berat, bisa dilakukan bernafas. tindakan operasi karena Kondisinya kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Sebetulnya tadi itu udah ada harapan sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu mau masuk ke ruang perawatan. Nah, kalau sudah masuk di ruang perawatan, persentase untuk lebih sehat lagi itu tinggi. Tapi ternyata semakin kesini semakin menurun. Jadi kita mau melakukan tindakan terbaik. Kalau misalnya harus sampai operasi, kita mungkin operasi. Tapi itu melihat kondisi terakhir tubuh Kang Epi, ternyata tidak memungkinkan dan semakin kesini semakin menurun. Kita semua keluarga sudah mulai kumpul semua. 14.24 Kang Epi berpulang meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tidak memberatkan almarhum. Jika ada kehilapan, kesalahan kata, kesalahan sikap yang mungkin itu tidak berasa untuk kita, untuk almarhum, mohon dimaafkan semuanya. Kita tidak pernah tahu kok secepat ini. Sebagai adiknya Kang Epi, secara komunikasi jarang karena ya umum lah kita sebagai manusia ketemu itu kalau ada hal-hal yang luar biasa atau acara-acara besar apa. Setelah itu mungkin sama teman-teman juga seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, terutama ya dari Kang Epi, keluarga semuanya, mohon dimaafkan. Kang, Ya. Kang izinkan maaf tadi kan kata dokter penyumbatan di otak ya kalau nggak salah ya, di kepala gitu. Batang otak. Itu penyakit itu memang sudah dari dulu kah? Atau memang baru diketahui hari ini atau seperti apa sih? Oh, kalau dari dulu permasalahan papap itu emang di bagian kepala ya. Waktu itu kan pernah ada kabar juga tumor Oh iya. tumor otak, dan itu udah sembuh. Oh, oke. Udah dengan pengobatan karena emang kondisinya nggak sekritis Iya. kemarin. Ya, ada benjolan dan emang udah disuruh pulang, dan terserah mau berobatnya gimana, milih alternatif. Itu udah sembuh.
tapi ya masalah-masalah lain ya Memicu lah. nggak ketahuan. Ya mungkin baru rasanya akhir-akhir belakangan ini ketika kelingan. Nah dokter ngelihat di situ, harusnya pas mulai kelingan gitu periksa. Tapi bukan dikira ya, ngerasa yang tadi yang dibilang yang ngerasa udah sehat, ngerasa oh itu pusing biasa. Nah sedangkan di situ ada tanda penyumbatan. Mungkin pada saat itu kalau periksa dan tahunya ada penyumbatan, itu bisa dioperasi, bisa ada tindakannya. Jangan lupa subscribe ya.